Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih buat teman-teman. So, hari ini gue mau agak jauh nih mainnya. Wih, buset. Bersama anak-anak Scorpio, John. Jadi gue sama teman-teman Scorpio dari Cijantung, Jakarta Timur. Mereka menamakan Scorpio Saibun. Wih, memang awalnya dari tongkrongan, John, dan pada akhirnya diracuni oleh beberapa orang yang main Scorpio, dan pada akhirnya mereka hampir mendominasi Scorpio, John, sekarang. So, perjalanan ini kita mulai dari Cilodong, karena sebenarnya tadi harusnya kan jam 9 ya, udah mulai OTW jam 9, jam 10. Tapi karena kultur di Indonesia kultur para bikers di Indonesia itu ngaret, jadi melar waktunya. Sekarang itu jam berapa ya? Sekarang jam 12. Kita mulai start engine jam 12 dari Cilodong. Perjalanan hari ini kita mau ke Citorek, John. Wah, luar biasa. Mau ke daerah Citorek. Citorek itu apa sih? Citorek adalah negeri di atas awannya Jawa Barat, John. Waduh, cakep. Yang kita tahu kan di daerah Jawa Tengah ada Wonosobo ya, Dieng, untuk negeri di atas awan. Tapi untuk kali ini gua ingin mencicipi bersama teman-teman dari Scorpio Saibun, mencicipi di daerah Jawa Barat, tetap negeri di atas awan, tapi lokasinya ada di Jawa Barat, yaitu Citorek. Wah, gila. So, sebelum terlalu jauh, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya terhindar dari mara bahaya dan semoga bisa selamat kembali sampai pulang ke rumah. Yuk, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di perjalanan kali ini gua nge-spare budget nggak terlalu gede ya, John ya. Menghitung dari perjalanan kemarin ke Dieng. Kemarin gue trip ke Dieng itu menghabiskan bensin kurang lebih 180.000 ya. Pulang pergi 200.000 kurang. Dan gue pikir karena jarak ini hanya 124 km, jadi kemungkinan nggak akan makan budget terlalu besar untuk bensin, John. Tadi gue sempat isi bensin di 35.000 awal keberangkatan dari Jakarta. Dan checkpointnya nanti isi bensin lagi di daerah entah Jasinga, entah Dramaga apa Dermaga gitu. Jadi ntar ada checkpointnya, itu katanya isi bensin terakhir sebelum sampai ke sana, karena katanya dari Jasinga ke sananya udah nggak ada pom bensin SPBU, adanya eceran Pertamini lah gitu. Pertamini ya, bener. Iya, adanya Pertamini. Bang, lu nggak minder bang? Yang lain pakai Scorpio, lu pakai Shogun. Wis, aman, John. Jadi semua itu tergantung tangan ya nggak? Gimana caranya lo nyari angin mereka, bisa jaga jarak biar nggak kehilangan jejak. Di situ lo akan aman untuk touring rombongan sama motor-motor yang cc-nya di atas motor lo. Memang sih agak sedikit maksa gitu untuk narik-narikan, tapi semua itu tergantung dari kemampuan lu untuk open gasnya, stop and go nya, dan ancang-ancangnya, John. Oke, untuk budgeting pertama gue sudah mengeluarkan duit kurang lebih 35.000 ya, John. Dan kita tinggal tunggu di akhir akan habis berapa sampai ke lokasi perjalanan.
dan bahkan sampai pulang kembali John kalau bisa. Nanti anggarannya akan gue up di sini. Gue sih nggak banyak-banyak, jujur, yang nggak banyak-banyak. Gue hanya nyeper uang kurang lebih, kalau bisa sih 100.000 John, kalau bisa untuk semuanya ya, kalau bisa ya, karena kan gue udah bikin kopi juga di sini, terus gue bawa air putih juga. Jadi memang untuk mengantisipasi perbekalan di perjalanan. Masalah makan pasti nanti mereka akan melipir kalau lapar lah, dan gue akan mengikuti jam makannya mereka gitu. Kita udah sampai Cibinong nih John. Ritmenya sih masih santai, 60-80 dari tadi. Mudah-mudahan sih nggak terlalu ngoyo banget ya, karena kan yang kita cari di sana nanti sunrise-nya. Perjalanan kurang lebih kalau dari Google Map itu 4 jam kurang lebih. Nggak tahu kenapa bisa lama banget 4 jam ya, padahal cuma 124 kiloan lah, 128 atau 124 kilo. Mungkin karena jalannya yang konstur jalanan, naik turun ya, itu yang bikin jadi speed atau kecepatan di saat berkendara itu jadi berkurang, sehingga makan waktu gitu John. Oke, sekarang kita udah ada di underpass ya, mengarah ke Yasmin, mengarah ke Jasinga. Di sini biasanya orang pada tarik-tarikan nih. Oh, lihat nih. Gila. Scorpio, si kalajengking John. Apalah kita sang jenderal Shogun. Tuh kan. Wow. Liar banget Saibun, bener-bener. Buset dah, Arif, Bang Arif gila. Tuh ada Shogun di depan John, anak Saibun juga. Saibun tuh nama daerah ya, di daerah Cijantung. Jalan, nama jalan. Wow kan, edan lah. Tony Estilo bawa gembolan. Wah elah, mantap. Gua kenal pot standar John, bener-bener gak kedengeran. Oke John, jadi kita sudah di Jalan Dramaga, masih di daerah Bogor. Ya, sepertinya Scorpio Saibun konsisten untuk nggak ngebut-ngebut John. Stay di 80 dari tadi alhamdulillah. Cuma nggak ngebut, tapi satset gitu, salip-salip gitu ya, untuk menghemat waktu serta menghemat tenaga John. Tapi bensin pasti ngocor ini, karena dari tadi torsi sih yang dimainin. Open gasnya tuh stop and go nya war gitu. Nih dia nih, Shogun 125 punya anak Saibun John, boys. Mereka nih enak nanti pas di trek nanjak nih, karena torsinya gede kan, 225 cc. Pasti buat nanjak itu mereka udah ya enteng aja gitu. Dan motor-motor yang kayak kita ini kalau dihadapkan dengan posisi seperti itu, balik lagi John, tergantung si ridernya atau jokinya, dia bisa nggak buka tutup gasnya supaya motor tuh lebih berasa torsinya gitu. Karena memang yang paling penting tuh adalah skill sih di saat bawa motor. Pernah lihat ini nggak, yang motocross lagi ada latihan bersama atau memang lagi ada event, kayaknya sih latihan bersama ya, atau lagi terabasan gitu lah. Tiba-tiba ada Honda Supra yang slow aja gitu, Akamsis itu slow aja pakai Supra, sedangkan mereka yang pakai KLX, WR150 gitu kan. Terus mungkin ada juga yang pakai KTM, kewalahan John. Nah di situ kalian bisa belajar bahwa skill joki itu memang diandalkan gitu di saat melewati medan-medan yang memang cukup ekstrim untuk ranahnya atau untuk di kelasnya gitu. So pasti sih tergantung dari jokinya, karena
memang yang paling berpengaruh di motor tuh sebenarnya bukan motornya. Ya walaupun persentasenya motor juga berpengaruh penting ya, besar juga pengaruhnya. Tapi ya tadi Supra aja untuk ngelewatin terabasan tuh santai aja gitu. Ada kok meme-memenya yang kayak gitu. Lu cari aja yang di Instagram atau TikTok. 86 kilo lagi, sebentar banget. Bentar lagi lah sampai. 2 jam sih di sini. Kalau 2 jam 14 menit berarti sekarang itu lihat dari sini aja. Jam setengah 1, setengah 2, setengah 3 kita sampai. Kalau memang 2 jam. Jam 3. Oke, John. Jadi kita sekarang ada di Jalan Cibung Bulang. Iya bener ya? Cibung Bulang. Bukan Cibung Bulan, tapi Cibung Bulang. Sejauh ini Sopeh masih full alhamdulillah bensinnya. Dan udaranya di sini juga udah mulai dingin ya. Mungkin karena banyak pepohonan gitu. Jadi udaranya tuh sejuk. Buat teman-teman yang mau ke daerah Citorek juga, karena gue belum pernah, ya mungkin kalian bisa mengikuti trek yang gue lewatin ini. Dan berapakah budget untuk sampai ke sana dari Jakarta sampai ke Citorek? Pokoknya tonton terus Aji Motobike. Semoga teman-teman bisa terhibur dan terinspirasi, John. Oke, John. Jadi kita sudah memasuki Jalan Lewiliang. Nah, di sini cuacanya sudah benar-benar dingin, John. Pada jam segini ya, jam 12.57 ini udah dingin banget. Jam 1 lah kurang lebih. Kita diperkirakan nyampe jam setengah 3. Dan kondisi jalannya bagus, halus gitu, mulus ya. Walaupun nanti di beberapa titik pun ada tetap tambal sulam, tapi 85% di sini jalannya bagus. A few moments later. Oke, John. Jadi kita berada di tengah-tengah hutan kelapa sawit. Gelap banget, gila. Tadi mati. Di sini ada pemukiman warga ya, John ya. Wah, gila. Ini kita udah di bukit, John. Sebelah kanan itu hutan kelapa sawit dan kirinya ini hutan bambu. Seperti isi jurang bawahnya ya. Wow, epic, John. Uhuy. Ada yang jalan kaki. Nah, jalanannya udah diaspal sih, tapi bergelombang ya enggak. Buat teman-teman yang mau berkendara malam ke daerah sini, gua harap sih lampunya harus mengikuti ya. Jangan sampai kayak kandang ayam lampunya gitu. Minimal halogen tapi yang terang lah. Jangan sampai redup begitu. Karena pasti kalau jalanan begini nih banyak jebakan Batman-nya. Dan yang kedua, lu nggak tahu kalau seandainya jurang gitu, karena nggak ada pembatasnya tadi. Ternyata memang di sini tuh dilewatin mobil-mobil truk begitu ya. Makanya aspalnya juga banyak yang bergelombang. Mengukur mobil-mobil kayak gitu tuh pasti pakai muatan beban. Ya turun lah konstruksi tanahnya ya enggak. Atau enggak memang curah hujan di sini tuh intensitasnya tinggi sehingga ngerusak aspal. Jadi kalau buat di daerah yang memang cenderung sering hujan, memang lebih baik itu pakai beton, John. Karena beton itu tahan dengan air. Tapi memang nggak sehalus aspal sih, yang jelas. Sopnya masih full ya, masih belum turun bensinnya. Isi 35.000 sampai daerah sini masih full, alhamdulillah. Padahal tadi war juga bawahnya. Wah, gila. Layoutnya kita ada di atas bukit dan di sebelah sana landai kayak pemukiman warga, terus naik lagi gitu, bukit lagi.
Kalau turunan gini, usahain tuh buat teman-teman semua jangan sampai fokus ke ngerem ya. Kalau bisa ngeremnya tuh dijeda, rem lepas gitu, untuk menghindari remblong. Ya kalau bisa juga dibantu sama engine brake juga, atau lu masukin gigi rendah, lu lepas koplingnya gitu kan, sambil dibantu sama ngerem juga. Nah kalau yang udah pro mah, yang udah ngerti banget gitu, ya nggak perlu lagi engine brake gitu, mainin rem aja. Kalau yang sudah hafal sama daerahnya begini enggak. Dan sejauh ini sih tanjakannya belum terlalu parah ya, masih landai biasa gitu, masih sangat normal kalau menurut gue sih tanjakannya. Gigi 2, gigi 3 pun kuat gitu. Belum yang kayak di Cikidang gitu John. Kalau Cikidang kan buset deh, tanjakannya ekstrim. Mungkin ke Citorek ini nggak terlalu ekstrim kali kalau untuk tanjakan ya. Ini kayak mau ke Bukit Pelangi aja sih. Kalau anak-anak Jakarta mungkin banyak yang tahu. Trek-trek mau ke Bukit Pelangi itu landai, nggak terlalu parah. Cuma memang gelap sih asli. Ini kayaknya memang jujur ngebelah hutan. Mungkin tanah di sini masih murah kali ya. Tapi lu ngegarap sendiri, John. Kayaknya kalau pagi keren deh nih pemandangannya. Ini pure udah hutan nih kayaknya sih. Gue masih pakai gigi 3 sih. Dan disinilah yang nguras banget bensin, karena main gigi rendah ya. Apa tuh? Kita baca. Rawan longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Daerahnya rawan longsor katanya John. Tuh nggak ada pembatas jalannya John. Jadi buat teman-teman tuh memang harus lampu yang memadai ya. Dan di sini udah mulai dingin asli. Sampai visor gue aja berembun John. Nah, for your information ya. Jadi kalau teman-teman lagi bawa motor, apalagi dari dataran rendah ke dataran tinggi, sering-seringin kalau bisa nguap John. Soalnya tekanan udara ya bikin kuping jadi budek. Kalau bisa nguap. Masya Allah indah banget ini kalau pagi, kalau nggak siang. Oke, kita masih meliuk-liuk John di tengah bukit yang memang sebagian dijadikan pemukiman warga. Tuh lo lihat John, gila ada rumah di ujung sini ya enggak? Definisi tetangga jauh ini sih, sumpah. Ini kita udah masuk hutan sih sebenarnya. Lu bayangin, lu sendiri lo sini John, waduh gila. Berani nggak? Gue sih antara berani dan enggak, 50-50 sih John. Yang faktor bikin gua nggak berani takutnya motor kenapa-napa gitu kan pas di tengah jalan kayak gini. Sedangkan bengkel jauh ataupun tempat-tempat buat ngebetulin tuh jauh gitu. Sekalinya ada orangnya pada tidur gitu kan. Nah di sini ada lagi pemukiman, nanti ngebelah dulu, ngebelah hutan lagi. Kira-kira jarak 1 kilo atau 800 meter itu hutan lagi nih kayak gini nih. Mungkin di sini diisi sama 30 rumah doang ya. Terus kilo lagi ada lagi. Tuh kayak gini kan, bingung kan? Kenapa? Tersesat. Salah rute John.
Belok ke kiri John. Oke, lebih setapak lagi nih kayaknya. Edan. Tuh, ada lagi rumah di situ. Kirinya jurang John. Asli. Gila, nih rumah orang kaya banget ini. Mungkin disewain kali ya buat villa ya di atas. Seperti sih gitu. Oke, jalanannya mulai agak bebatuan John. Tuh ada lagi tuh John, rumah. Diisi cuma berapa warga doang, ya enggak? Selebihnya hutan cuy. Kuburan bukan ya? Kiri tadi. Nah, cabang 2 nih. Kita ke kanan. Di situ ada jalan lagi, John. Tapi asik sih ya. Jalan malam gini rame-rame, ngebelah jalan gitu kan. Asik sih asli. Mak, dalam sekali. Ini sih sungai kering ini John. Aduh, kaki gua mentok. Gila seru banget asli sumpah. Harus pelan-pelan John. Sayangi motor Anda. Oke, berhenti lagi. Nyasar. Ah, seru kayaknya sih begitu. Oke, lanjut John. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wis, licin coy. Wah, gila. Makin lama jalannya makin mengecil John. Dan tekstur jalannya juga makin semraut ya. Asli kita adventurean nih. Wah, ini masuk hutan banget ini John. Tuh, bisa lihat semua kan John. Kayak apa? Gak ada lampunya sama sekali. Makin kecil jalannya asli. Assalamualaikum. Aduh. Menurut kalian gimana John perjalanannya? Ini pun jalan siang-siang pun juga serem John, asli. Karena rimbun banget gitu. Maksudnya alami banget gitu loh John. Tuh kan, makin kecil John jalannya, asli. Jurang tuh di situ tuh. Itu ada pemukiman di bawah tuh John.
Kita langsung dihadapin sama jurang, John. Mudah-mudahan aman ya, nggak ada binatang liar gitu. Pasti ada sih, John, binatang liar di sini. Satwa liar. Kita harus pelan-pelan, Jan. Oke, jalanannya. Oh, di bawah udah ada pemukiman. Kita harus pelan-pelan karena ini batu-batu, Jan. Lumayan tajam nih batu-batunya. Bener-bener 5 km per jam, Jan. Dan gue netralin sih. Kalau untuk terjalnya sih nggak ekstrim, masih bisa dinikmati banget gitu. Untuk apa namanya, tingkat sudut kemiringan jalannya ya. Wah gila, dari rumah di sini jangan gila, aksesnya jauh banget kalau mau kemana-mana dong. Ya nggak sih? Keren ya kalau orang-orang di desa itu effortnya gede gitu loh. Waduh, visor gue berembun. Oke, ini kita netralin dari tadi. Yap, ketemu pemukiman warga, Jan. Bantu kali ya pakai engine brake. Wah, gede banget batunya. Gue sampai merosot ke depan. Oke, dibantu sama engine brake dan rem belakang aja. Oke, jembatan Cigobang. Oke, Jan, jadi kita 54 menit lagi sampai ke destinasi yang mau kita tuju. Cuma gila ini rute perjalanannya kurang lebih ya 1,5 jam diajak begini kita, Jan, membelah gunung. Tapi ini udah di aspal basicnya, cuma hancur gitu. Gila, tingkat kerusakannya 70 hampir 80%, Jan. Lihat, asli kita benar-benar ngebelah, Jan. Dari tadi gua jump scare sama ini loh, daun pisang loh. Teman-teman ngerasain nggak sih yang nonton? Nanti kalau ada daun pisang deh gua kasih tahu. Soalnya daun pisangnya kalau kena cahaya itu putih begitu. Tuh, gitu tuh. Gila sih ini. Boys. Mudah-mudahan aman ya ban gue ya. Bismillah. Nggak lucu kan, Jen, kalau sampai kempes di sini.
Insya Allah aman sih dari paku kalau jalan begini. Nggak kayak di Jalan Gatot Subroto gitu kan, pancoran gitu. Terus Otista yang banyak banget ranjau-ranjau nggak jelas. Kantor desa apa tuh? Banding Sari. Oh, wow. Luar biasa, luar biasa. Jalurnya mantap. Jalurnya mantap. Iya. Seru, seru, seru. Bener. Belum pernah. Kenapa? Belum pernah. Oke, jangan nanjak, John. Siap-siap. Kalau ada rampunya. Oke. Sedikit mainin kopling di gigi 2. Oke, John. Kita putar balik nih, John. Ada yang trouble. Jangan-jangan yang Shogun tadi, John, trouble. Ih, ini embun ya. Nah, jelas gak? Wah, habis bensin kayaknya. Habis, Bang. Habis bensin, Jan, ternyata. Shogun kehabisan bensin. A few moments later. Wah, berembun ya. Ini kabut, John, asli. Masya Allah. Kabutnya tebel banget. Bisa kelihatan ya. Wah, luar biasa. Entah kabut entah awan ini. Ini nggak kelihatan, coy. Sumpah. Sorry. Harus sering-sering gua lap nih. Wih, epic banget, cuy, pemandangannya. Edan. Masya Allah, tebel banget kabutnya. Wah, luar biasa ini. Bener-bener dah. Kayak asap. Ini asap knalpot 2 tak. Jarak pandang cuma 5 meteran. Kelihatan nggak, Jan? Aduh, mudah-mudahan bagus deh hasilnya. Ini bukan asap knalpot ya, tapi ini deril embun, entah kabut ini. Sejuk banget sih, sumpah. Masya Allah. Gila. Edan. Iya, aduh. Ini kamera sampai basah ini. Lensanya. Gila, di sini benar-benar super adem ya. Ini bukan dingin tapi adem. Sejuk gitu. Beda sama dingin yang nyelekit, itu beda. Ini tuh sejuk. Set basah nih. Gue habis ngelap visor. Akhirnya gue bisa merasakan embun juga. Luar biasa, Masya Allah. Seru banget sih.
Tuh, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ini bukan asap knalpot, John, tapi ini the real embun yang harus gue lap terus nih lensa kamera nih. Wah, epic banget asli. Wah, Masya Allah, gila, gue baru seumur hidup ngalamin hal kayak gini nih. Wah, gila ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sejujurnya makin kesini jarak pandang gue makin pendek, John. Ini mungkin cuma bisa ngelihat dia doang gue, sama lampu kelap-kelip itu tuh. Gak bisa ngelihat motornya, John. Gila, divisor gua bener-bener ngembun parah. Karena gue pakai halves, jadi harus tetap gue tutup nih visor. Bensin sope masih 3 bar. Alhamdulillah, semoga bisa bersahabat ya sope hari ini. Jaket gue basah, coy. Wah, ini nyetel banget makan Indomie ya. Wah, gila sih. Demi apapun, seumur hidup gua baru pertama kali nyentuh embun langsung, John. Asli. Baru kali ini di umur gue yang segini gue nyentuh embun langsung, sampai berjibaku gini sama embun. Asli ini kayak lagi touring two stroke, John. Oke, John, jadi kita sudah sampai di tempat peristirahatannya di sini, warung kopi lah jatuhnya. Nah, tadi basah begini, yang kita lewatin itu sebenarnya awan, John. Tuh, ini kan basah kan, bukan kabut, ternyata awan yang tadi kita lewatin, John. Luar biasa. Sekarang jam berapa nih sekarang? Jam 4:03. Jadi meleset kurang lebih setengah jam. Kita posisinya sekarang sudah berada di lebih tinggi dari awan. Jadi intinya kita sudah melewati titik awan. Jadi di atas awan lah jatuhnya. Sekarang waktu kita mau ngopi dulu dan isi perut. Oke. Tiket masuknya di sini tuh satu orang 10.000, parkirnya 5.000, jadi 15.000. Oke. Banyak juga para bikers di sini, tapi nggak sebanyak di Puncak atau Bukit Pelangi, kan? Masih bisa dihitung lah intinya. Kalau di Bukit Pelangi sama di Puncak Mas kan itu udah ramai banget. Kalau di sini masih bisa dihitung lah. Oke, jadi infonya begitu. Sampai bensin 35.000, masih sisa 2 bar. Terus ditambah 15.000, berarti 50.000 sampai sini, John. Oke lah. Oke, John. Jadi di sini gue makan Indomie dulu. Seporsinya 12.000, jadi gue pesan double nih. Nah, ini teman-teman saya pun. Nah, ini tetehnya yang bikin. Harga masih masuk di kantong aja, recommended lah. Yuk kita makan dulu. Oke, John, jadi di sini gue pesen Indominya 2 karena memang lapar banget, John, sepanjang perjalanan. Terus gue menerjang awan tadi kan, dengan cuaca dingin, langsung terbayang-bayang makan Indomie 2 pakai telur tuh, wah luar biasa nikmatnya. Dan alhamdulillah di sini harganya masih murah banget, gila benar-benar murah, cuma 12.000, John, edan. So tempat ini benar-benar recommended.
Terus juga lu setelah makan di sini alias jajan di sini, lu dapat free istirahat di teras atau di tempat makannya. Jadi nggak perlu bayar lagi kalau mau istirahat. Dan kalaupun kalian pengen sewa kamar bisa, harganya 150.000 John. Jadi pagi ini kita mau lihat sunrise. Terus sekarang baru jam berapa nih? Kok nggak bisa sih? Oh, nah. Jam 5.48 mau jam 6. Jadi kata si teteh yang jagain warung tadi, kurang lebih jam 6 sunrise-nya ada. Oh, bawah no, udah kelihatan no. Waduh. Iya. Oke. Dari sini kita naik low. Iya. Kalau motoran dari sini naik. Nih John, jadi kita tuh udah di atas awan banget. Dan awannya udah kelihatan nih. Tuh, itu mah permen kapas kayaknya sih ya. Nah, itu dia. Itu awannya. Berarti kan tadi saya hujan-hujanan ya. Itu awan kali ya? Pas naik ke atas itu kayak hujan-hujanan, kayak kabut gitu. Berarti awan itu ya? Oh iya bener. Jadi awan itu tadi yang kita lewatin pas basah-basahan ya Bang Ton ya? Bang Ton, itu awan tadi yang kita lewatin basah-basahan ya? Iya. Jadi kita di bawah sana tuh berarti. Iya. Iya. Iya, udah kayak ini cuci steam. Ampun. Wow. Oke. Kita lagi di atas awan. Tapi itu ada awan lagi. Perahu. Tapi kok dia di bawah? Wow. Nanti kita lanjut lagi Jan. Di bawah doang. Di dia. Oh bro. Ini viral dari tahun berapa? Tahun 2016. 2016 sudah ini ya. Wow. Si A yang jualan ini ya? Bukan. Oh bukan. Oh, Abah yang jualan. Ketawa ada yang cocok. Dari gading sama kayu ada tuh. Oke Jan, kita mau ke objek spot wisatanya nih. Negeri di atas awan, Citorek. Kita ngajak dulu. Mari ya. Wah gila Jon. Ini pengalaman pertama gue nih, sumpah gak bohong. Waktu di Dieng gue gak dapet begini. Dapatnya di Jawa Barat malah, di Citorek. Sekarang jam 6. Katanya biasanya kalau angin kencang gini awannya cepet hilang gitu. Makanya kita buru-buru ke atas untuk ngeliat awan John. Gila. Ini the first time gue akhirnya ada di atas awan. Masya Allah. Gila. Awan aja. Nah, tuh ada juga yang di bawah. Ini spot jalannya. Masuk ke sini tuh cuma 10.000 John, tapi lu bisa menikmati keindahan ini. Itu dia tadi kita lewatin. Wah gila, jadi negeri dongeng. John, kalian sadar gak sih akan indahnya panorama yang Allah ciptakan buat manusia ini? Sungguh luar biasa banget. Gak ada satupun yang bisa menandingi ciptaannya. Gue di sini sadar, gue merasa kecil, gue merasa hina, gue merasa benar-benar gak ada apa-apanya dibandingin sama apapun yang Allah ciptakan di dunia ini.
Indahnya yang Allah berikan ini buat kita para kaum manusia semata-mata untuk kita belajar, supaya kita bisa lebih menghargai kepada Sang Pencipta. Di sini gue dapat nilai religi yang gak bisa orang dapetin di tengah kota. Gue bisa ngedapetin sebuah norma-norma kehidupan yang sebenarnya Allah sudah tunjukkan dari hasil ciptaannya. Dan gue sangat beruntung bisa mampir ke tempat ini, sekaligus belajar dan menikmati keindahan alam. Thank you semuanya. Terima kasih buat istri dan orang tua gue serta anak gue. Kalau bukan dari support kalian, gue gak akan bisa sampai di detik ini. So, terima kasih. Salam dari Aji Motobike.